Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Beliau adalah nabi yang mulia yang bernama Yunus bin Matta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Nabi Muhammad SAW berkata, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku atas Yunus bin Matta." Mereka menamakannya Yunus, Zunnun, dan Yunan. Beliau adalah seorang nabi yang mulia yang diutus oleh Allah kepada kaumnya. Beliau menasihati mereka dan membimbing mereka ke jalan kebenaran dan kebaikan. Beliau mengingatkan mereka akan kedahsyatan hari kiamat. Beliau memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus senantiasa menasihati kaumnya, namun tidak ada seorang pun yang beriman. Di antara mereka, datanglah suatu hari kepada Nabi Yunus di mana beliau merasakan keputusasaan dari kaumnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan marah pada mereka, namun mereka tidak beriman. Kemudian beliau keluar dalam keadaan marah dan menetapkan untuk meninggalkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal itu di dalam firman-Nya. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang lalim. Quran Surat Al-Anbiya 87. Tidak ada seorang pun yang mengetahui gejolak perasaan dalam diri Nabi Yunus alaihissalam selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus tampak terpukul dan marah pada kaumnya. Dalam keadaan demikian, beliau meninggalkan kaumnya. Beliau pergi ke tepi laut dan menaiki perahu yang dapat memindahkannya ke tempat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengeluarkan keputusannya untuk meninggalkan kaumnya atau bersikap putus asa dari kaumnya. Yunus alaihissalam mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menurunkan hukuman kepadanya karena ia meninggalkan kaumnya. Saat itu Nabi Yunus seakan-akan lupa bahwa seorang nabi diperintah hanya untuk berdakwah di jalan Allah. Namun keberhasilan atau tidak keberhasilan dakwah tidak menjadi tanggung jawabnya. Jadi tugasnya hanya berdakwah di jalan Allah dan menyerahkan sepenuhnya masalah keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terdapat perahu yang berlabuh di pelabuhan kecil. Saat itu matahari tampak akan tenggelam. Ombak memukul tepi pantai dan memecahkan batu-batuan. Nabi Yunus melihat ikan kecil sedang berusaha untuk melawan ombak, namun ia tidak mengetahui apa yang dilakukan. Tiba-tiba datanglah ombak besar yang memukul ikan itu dan menyebabkan ikan itu berbenturan dengan batu. Melihat kejadian ini, Nabi Yunus merasakan kesedihan. Nabi Yunus berkata dalam dirinya, "Seandainya ikan itu bersama ikan yang besar, barangkali ia akan selamat." Kemudian Nabi Yunus mengingat-ingat kembali keadaannya dan bagaimana beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya kemarahan dan kesedihan beliau bertambah. Nabi Yunus pun menaiki perahu dalam keadaan guncang jiwanya. Beliau tidak mengetahui bahwa beliau lari dari ketentuan Allah menuju ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Beliau tidak membawa makanan dan juga kantong yang berisi bawaan atau perbekalan, dan tidak ada seorang pun dari teman-temannya yang menemaninya. Beliau benar-benar sendirian. Beliau melangkahkan kakinya di atas permukaan perahu. Si nahkoda perahu bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Yunus pun bangkit. "Saya ingin berpergian dengan perahu-perahu kalian. Apakah kita berlayar dalam waktu yang lama?"
Nabi Yunus menampakkan suara yang penuh kemarahan, rasa takut dan kegelisahan. Nakhoda itu berkata sambil mengangkat kepalanya, "Kita akan berlayar meskipun air tampak sedang pasang." Nabi Yunus berkata dengan mencoba sabar dan menyembunyikan kegelisahannya, "Tidakkah engkau mendahului agar jangan sampai pasang itu terjadi, wahai tuanku?" Si nahkoda berkata, "Laut kita biasanya terkena pasang, maka ia akan segera mereda ketika melihat seorang musafir yang mulia." Yunus bertanya, "Aku akan pergi bersama kalian, dan berapa ongkos perjalanan?" Si nahkoda menjawab, "Kami tidak menerima ongkos selain emas." Yunus berkata, "Tidak jadi masalah." Nahkoda itu memperhatikan Nabi Yunus. Ia adalah seorang yang berpengalaman di mana ia sering mondar-mandir dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Seringnya ia mengunjungi suatu tempat ke tempat yang lain, menjadikannya seorang lelaki yang mampu menangkap perasaan manusia. Nahkoda itu merasakan dan mengetahui bahwa Nabi Yunus lari dari sesuatu. Nahkoda itu membayangkan bahwa Nabi Yunus melakukan suatu kesalahan, tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkan kesalahan kepada pelakunya, kecuali jika pelakunya seorang yang bangkrut. Ia meminta kepada Nabi Yunus untuk membayar ongkos sebanyak 3 kali lipat dari sang biasa dibayar musafir. Nabi Yunus saat itu merasakan kesempitan dalam dadanya dan diliputi dengan kemarahan yang keras dan keinginan kuat untuk meninggalkan negerinya, sehingga ia pun memberikan apa yang diminta oleh si nahkoda. Nahkoda itu memperhatikan kepingan-kepingan emas yang ada di tangannya dan ia menggigit sebagiannya dengan giginya. Barangkali ia akan menemukan potongan emas yang palsu, namun ia tidak menemukannya. Nabi Yunus hanya berdiri menyaksikan semua itu, sementara dadanya tampak terombang-ambing, terkadang naik dan terkadang turun laksana ayunan. Nabi Yunus berkata, "Tuanku, tentukan bagiku kamarku. Aku tampak letih dan ingin istirahat sebentar." Si nahkoda berkata, "Memang itu tampak di raut wajahmu. Itu kamarmu," sambil ia menunjuk dengan tangannya. Kemudian Nabi Yunus membaringkan diri di atas kasur dan beliau berusaha untuk tidur, tetapi usahanya itu sia-sia. Gambar ikan kecil yang hancur berbenturan dengan batu menyebabkan beliau tidak dapat tidur dengan tenang. Nabi Yunus merasakan bahwa atap kamar akan jatuh menimpa dirinya. Akhirnya Nabi Yunus tidur di atas kasurnya, di mana kedua bola matanya berputar-putar di atas atap kamar, tetapi pandangan-pandangannya yang gelisah itu tidak menemukan tempat perlindungan. Tempat tinggalnya di kamar itu dan atapnya dan sisi-sisinya tampak semuanya akan runtuh. Nabi Yunus pun mulai mengeluh dan berkata, "Demikian juga hatiku yang tergantung dalam jiwaku." Demikianlah terjadi suatu pergulatan penderitaan yang hebat dalam diri Nabi Yunus saat ia terbaring di atas ranjangnya. Penderitaan yang keras cukup memberatkannya sehingga beliau pun bangkit kembali dari tempat tidurnya tanpa sebab yang dapat dipahami. Dan tibalah waktu pasang, perahu melemparkan tali-talinya. Kemudian perahu itu berjalan sepanjang siang dan ia memecah airnya dengan tenang. Dan angin pun bertiup padanya dengan sangat lembut dan baik. Lalu kegelapan menyelimuti perahu itu dan tiba-tiba lautan pun berubah. Bertiuplah angin yang cukup kencang yang sangat mengerikan, yang nyaris menghancurkan perahu, dan bergolaklah ombak yang cukup dahsyat, laksana orang yang kehilangan akalnya. Ombak itu meninggi bagaikan gunung dan menurun bagaikan lembah. Mulailah gelombang ombak menyapu permukaan perahu sehingga para awak perahu itu pun mulai terkena air. Dan di belakang perahu itu terdapat ikan paus yang besar yang mulai mengintai. Ia membuka mulutnya, kemudian terdapat perintah kepada ikan paus itu untuk bergerak menuju permukaan laut. Ikan paus itu menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia segera menuju permukaan laut.
Ia mulai mengikuti perahu itu sebagaimana perintah yang diterimanya. Angin yang keras tetap bertiup, kemudian kepala perahu mengisyaratkan dengan tangannya agar beban perahu dikurangi. Dan angin semakin bertiup kencang. Sementara itu, Nabi Yunus merasakan ketakutan. Dalam tidurnya, beliau melihat segala sesuatu berguncang di kamarnya. Beliau berusaha berdiri tegak, tetapi tidak mampu. Kemudian kepala perahu berteriak dan berkata, "Sungguh, angin kencang bertiup tidak seperti biasanya. Bersama kita seseorang lelaki yang salah, sehingga karenanya angin ini bertiup dengan kencang. Kita akan melakukan undian pada semua awak. Barang siapa yang namanya keluar, kami akan membuangnya ke lautan." Nabi Yunus mengetahui bahwa ini adalah tradisi dari tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh awak perahu jika mereka menghadapi angin yang keras. Tetapi saat itu beliau terpaksa harus mengikutinya. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, tetapi harus tunduk kepada kaum ala berhala yang menganggap bahwa lautan mempunyai Tuhan. Dengan kepercayaan itu, mereka meyakini bahwa bertiupnya angin yang kencang akibat murka dari Tuhan. Oleh karena itu, harus diadakan upaya untuk menenangkan dan memuaskan Tuhan-Tuhan yang mereka yakini itu. Nabi Yunus pun terpaksa mengikuti undian itu. Nama beliau dimasukkan bersama dengan nama penumpang lainnya dan dilakukanlah undian. Yang keluar justru namanya. Lalu diadakan undian yang kedua, dan kali ini pun yang keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya diadakan undian yang ketiga, lagi-lagi yang keluar nama Nabi Yunus. Kemudian ditetapkanlah bahwa Nabi Yunus harus dibuang ke lautan. Saat itu, para awak penumpang memperhatikan Nabi Yunus. Nabi Yunus mengetahui bahwa beliau berbuat kesalahan ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nabi Yunus mengira bahwa Allah tidak akan menurunkan hukuman kepadanya. Namun ia dianggap salah karena meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan pelajaran kepadanya. Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang dipenuhi dengan ombak yang mengerikan. Dunia saat itu gelap dan di sana tidak ada cahaya bulan. Bintang-bintang bersembunyi di balik kegelapan, warna air tampak gelap dan hawa dingin menembus tulang. Alhasil, air menutupi segala sesuatu. Kemudian nahkoda perahu berteriak, "Lompatlah wahai musafir yang misterius." Tiupan angin semakin kencang. Nabi Yunus berusaha menjaga keseimbangannya dan beliau menampakkan keberaniannya saat ingin terjun ke lautan. Nabi Yunus pun terjun dan berada di permukaan lautan laksana sampang yang mengambang. Ikan paus yang berada di depannya, ikan itu mulai tersenyum karena Allah telah mengirim padanya makanan malam. Kemudian ikan itu menangkap Nabi Yunus di tengah-tengah ombak. Kemudian ikan itu kembali ke dasar lautan. Ikan itu pun kembali dalam keadaan puas setelah memenuhi perutnya. Nabi Yunus sangat terkejut ketika mendapati dirinya dalam perut ikan. Ikan itu membawanya ke dasar lautan dan lautan membawanya ke kegelapan malam. 3 kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus merasakan bahwa dirinya telah mati. Beliau mencoba menggerakkan panca inderanya dan anggota tubuhnya masih bergerak. Kalau begitu, beliau masih hidup. Beliau terpenjara dalam 3 kegelapan. Yunus mulai menangis dan bertasbih kepada Allah. Beliau mulai melakukan perjalanan menuju Allah saat beliau terpenjara di dalam 3 kegelapan. Hatinya mulai bergerak untuk bertasbih kepada Allah dan lisannya pun mulai mengikutinya. Beliau mengatakan, "Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, wahai yang maha suci. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Quran Surat Hud 87. Ketika terpenjara di perut ikan, beliau tetap bertasbih kepada Allah. Ikan itu sendiri tampak kelelahan saat harus berenang cukup jauh. Kemudian
ikan itu tertidur di dasar lautan. Sementara itu, Nabi Yunus masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak henti-hentinya bertasbih dan tidak henti-hentinya menangis. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Beliau berpuasa dan berbuka dengan tasbih. Ikan-ikan yang lain dan tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk yang hidup di dasar lautan mendengar tasbih Nabi Yunus. Tasbih itu berasal dari perut ikan paus ini. Kemudian semua makhluk-makhluk itu berkumpul di sekitar ikan paus itu dan mereka pun ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dari mereka bertasbih dengan caranya dan bahasanya sendiri. Ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu terbangun dan mendengar suara-suara tasbih begitu riuh dan gemuruh. Ia menyaksikan di dasar lautan terjadi suatu perayaan besar yang dihadiri oleh ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya. Bahkan batu-batuan dan pasir semuanya bertasbih kepada Allah, dan ia pun tidak ketinggalan ikut serta bersama mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia mulai menyadari bahwa ia sedang menelan seorang nabi. Ikan paus itu merasakan ketakutan, tetapi ia berkata dalam dirinya, "Mengapa aku takut? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan aku untuk memakannya?" Nabi Yunus tetap tinggal di perut ikan selama beberapa waktu yang kita tidak mengetahui batasannya. Selama itu juga beliau selalu memenuhi hatinya dengan bertasbih kepada Allah dan selalu menampakkan penyesalan dan menangis. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang Maha Suci. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan taubat Nabi Yunus. Allah mendengar tasbihnya di dalam perut ikan. Kemudian Allah menurunkan perintah kepada ikan itu agar mengeluarkan Yunus ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan itu pun mentaati perintah Allah. Tubuh Nabi Yunus merasakan kepanasan di perut ikan. Beliau tampak sakit. Lalu matahari bersinar dan menyentuh badannya yang kepanasan itu. Beliau berteriak karena tidak kuatnya menahan rasa sakit, namun beliau mampu menahan diri dan kembali bertasbih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon yaktin, yaitu pohon yang daun-daunnya lebar yang dapat melindungi dari sinar matahari, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya bahwa kalau bukan karena tasbih yang diucapkannya, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela." Jadi Nabi Yunus keluar tanpa izin. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada kaumnya. Mereka telah beriman setelah keluarnya Nabi Yunus. Allah berfirman, "Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu." Quran Surat Yunus 98. Demikianlah desa Nabi Yunus beriman. Seandainya ia tetap tinggal bersama mereka, niscaya ia akan mengetahuinya dan hatinya menjadi tenang serta kemarahannya akan menjadi hilang. Tampaknya beliau tergesa-gesa, dan tentu sikap tergesa-gesa ini berangkat dari keinginannya agar manusia beriman. Usaha Nabi Yunus untuk meninggalkan mereka adalah sebagai ungkapan kebenciannya kepada mereka atas ketidakberimanan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya dan mengajarinya bahwa tugas seorang nabi hanya menyampaikan agama. Seorang nabi tidak dibebani urusan keimanan manusia. Seorang nabi tidak bertanggung jawab atas pengingkaran manusia, dan seorang nabi tidak dapat memberikan hidayah petunjuk kepada mereka.
Sahabat dunia Islam, itulah kisah Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya